Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hidup seorang pemuda bernama Arman. Meskipun memiliki hati yang penuh cinta dan kebaikan, Arman tidak beruntung dalam hal pekerjaan. Setiap usaha yang dia coba selalu berujung pada kegagalan, dan akhirnya dia terpaksa menjadi pengangguran. Meskipun begitu, Arman memiliki kekasih yang sangat dia cintai, seorang gadis cantik bernama Metha. Metha adalah anak dari keluarga terpandang di desa itu. Ayahnya, Pak Surya, adalah seorang yang disegani di desa karena kedudukannya sebagai kepala desa. Metha, yang mewarisi kecantikan dan kebijaksanaan ibunya, adalah gadis yang penuh cinta dan perhatian. Meskipun tahu bahwa Arman adalah seorang pengangguran, Metha mencintainya tanpa syarat. Bagi Metha, cinta tidak mengenal status sosial, dan Arman adalah orang yang membuatnya merasa bahagia. Namun, cinta mereka terhalang oleh restu dari keluarga Metha. Pak Surya sangat tidak menyetujui hubungan mereka. Baginya, seorang pria tanpa pekerjaan tidak pantas untuk menikahi putrinya yang berharga. Berkali-kali Pak Surya mencoba menjauhkan Metha dari Arman, tetapi Metha tetap bersikeras dengan pilihannya. "Kamu tidak bisa terus seperti ini, Metha. Arman tidak punya masa depan. Apa yang bisa dia berikan padamu selain kesulitan?" kata Pak Surya suatu malam ketika Metha kembali membicarakan hubungannya dengan Arman. "Ayah, Arman adalah pria yang baik. Dia mencintaiku dengan tulus, dan aku bahagia bersamanya. Bukankah itu yang paling penting?" jawab Metha dengan mata yang penuh dengan keyakinan. Namun, Pak Surya tetap keras kepala. "Cinta saja tidak cukup, Metha. Kamu butuh seseorang yang bisa menjamin kehidupanmu, memberikanmu kenyamanan, dan mendukungmu dalam segala hal." Metha merasa hancur setiap kali mendengar kata-kata ayahnya. Tetapi dia tidak pernah menyerah pada cintanya kepada Arman. Dia percaya bahwa suatu hari, mereka akan mendapatkan restu dari keluarganya, entah bagaimana caranya. Arman tidak bisa lagi menahan rasa putus asa yang terus menghantui pikirannya. Setiap hari dia berusaha mencari pekerjaan, mencoba peruntungan di berbagai tempat, tetapi tidak ada yang berhasil. Orang-orang di desa sudah mulai mencemooh dan menganggapnya tidak berguna. Namun, hanya Metha yang selalu memberikan dukungan moral, membuatnya merasa masih ada harapan. "Kita pasti bisa melewati semua ini, Arman," kata Metha sambil menggenggam tangan Arman di suatu sore ketika mereka bertemu di tepi sungai. Arman mengangguk, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa kata-kata Metha hanya untuk menenangkannya. Dia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Metha. Dia ingin membuat Metha bahagia, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. "Saya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan restu dari ayahmu, Metha. Saya tidak bisa melihat kamu terus-menerus menderita karena hubungan kita," kata Arman dengan tekad yang kuat. Metha memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku tahu kamu sudah melakukan yang terbaik, Arman. Tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Kata-kata Metha membuat Arman semakin merasa tertekan. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan restu keluarga Metha, apapun risikonya. Dalam keputusasaan, Arman teringat akan cerita-cerita lama yang sering didengar dari orang-orang desa. Di desa mereka, ada seorang dukun tua yang dikenal dengan nama Ki Santet. Dia terkenal sebagai orang pintar yang memiliki kekuatan spiritual yang besar.
Banyak orang datang kepadanya untuk meminta bantuan, mulai dari masalah cinta hingga kekayaan. Tetapi cerita tentang Kisantet selalu diselimuti oleh kegelapan dan ketakutan. Metha awalnya menolak ketika Arman mengusulkan untuk meminta bantuan Kisantet. "Arman, kita tidak bisa bermain-main dengan hal seperti itu. Aku takut kita akan menghadapi masalah yang lebih besar jika kita melibatkan diri dalam hal-hal seperti itu," kata Metha dengan suara gemetar. Namun, Arman sudah memutuskan. "Kita tidak punya pilihan lain, Metha. Aku akan melakukannya sendiri jika kamu tidak mau ikut, tetapi ini satu-satunya cara agar kita bisa bersama." Metha akhirnya setuju, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan dan keraguan. Mereka memutuskan untuk pergi menemui Kisantet di rumahnya yang terletak jauh di dalam hutan. Malam itu, setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, Arman dan Metha berangkat menuju hutan yang gelap dan misterius. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang tampak menyeramkan. Di depan gubuk itu, mereka melihat seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam menatap mereka dengan penuh misteri. Itu adalah Kisantet. Kisantet menatap Metha dan Arman dengan tatapan yang menusuk. Dia tahu kedatangan mereka bukan tanpa alasan. "Apa yang kalian cari di sini?" tanya Kisantet dengan suara yang berat dan serak. Arman, dengan segala keberanian yang tersisa, menjelaskan masalah mereka. Dia menceritakan tentang cinta mereka yang terhalang oleh restu keluarga Metha dan memohon agar Kisantet membantu mereka mendapatkan restu tersebut. Kisantet tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kelegaan tetapi justru membuat suasana semakin mencekam. Cinta yang dipaksakan seringkali membawa bencana. "Kalian harus tahu, segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Apa yang kalian minta dariku tidak akan datang tanpa balasan." Metha merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi Arman tidak mundur. "Kami siap membayar harganya, apapun itu. Yang kami inginkan hanya restu dari keluarga Metha." Kisantet mengangguk perlahan, kemudian dia masuk ke dalam gubuknya dan kembali dengan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. "Minumlah ini bersama-sama di bawah cahaya bulan purnama. Setelah itu, cinta kalian akan terikat oleh kekuatan yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia biasa. Tetapi ingat, jika hati kalian tidak sepenuhnya tulus, maka kutukan akan mengikuti kalian." Arman menerima botol itu dengan tangan yang gemetar, tetapi dia tetap bertekad untuk melakukannya. "Terima kasih, Kisantet. Kami akan mengikuti petunjukmu." Kisantet hanya tersenyum dingin, lalu menutup pintu gubuknya. Metha dan Arman meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang bercampur aduk antara harapan dan ketakutan. Malam berikutnya, tepat saat bulan purnama muncul di langit, Metha dan Arman pergi ke tepi sungai tempat mereka biasa bertemu. Di sana, di bawah cahaya bulan yang redup, mereka membuka botol yang diberikan oleh Kisantet. Cairan hitam itu terlihat lebih pekat dan berbau aneh, tetapi mereka tetap meminumnya tanpa ragu. Setelah meneguk cairan tersebut, tidak ada yang langsung terjadi. Mereka merasa lega dan berharap bahwa semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Namun, malam itu, ketika mereka berpisah dan kembali ke rumah masing-masing, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Metha merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Tubuhnya terasa berat, dan kepalanya berputar.
Ketika dia melihat ke cermin, dia terkejut melihat bayangannya sendiri yang berubah menjadi sosok yang mengerikan. Wajahnya pucat, matanya gelap, dan ada bayangan hitam yang mengelilinginya. Sementara itu, Arman merasakan hal yang sama. Tubuhnya melemah, dan pikirannya dipenuhi dengan bayangan mengerikan tentang kematian dan kegelapan. Setiap malam, dia bermimpi buruk tentang Medha yang berubah menjadi makhluk mengerikan dan menghantuinya. Mereka berdua mulai mengalami hal-hal aneh. Suara-suara bisikan misterius mulai terdengar di telinga mereka, mengatakan bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Mereka mencoba mengabaikan semua itu, tetapi semakin lama semakin sulit. Medha dan Arman mencoba melupakan kejadian-kejadian aneh itu dan berusaha menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Namun, keadaan semakin memburuk. Setiap kali mereka bertemu, ada aura gelap yang mengelilingi mereka, membuat mereka merasa takut satu sama lain. Pak Surya, yang awalnya menentang hubungan mereka, tiba-tiba berubah pikiran. Dia mulai menerima Arman dengan tangan terbuka, bahkan menawarkan bantuan untuk mencari pekerjaan. Tetapi Medha dan Arman tidak lagi merasa bahagia seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang mengerikan yang terus menghantui mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Suatu malam, ketika mereka bertemu di tempat biasa, Medha tiba-tiba jatuh pingsan. Arman panik dan mencoba membangunkannya, tetapi Medha tidak sadarkan diri. Arman segera membawanya ke rumah sakit, tetapi dokter tidak bisa menemukan penyebabnya. Medha tetap koma, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Arman merasa putus asa. Dia tahu bahwa ini semua adalah akibat dari keputusan mereka untuk meminta bantuan Ki Santet. Dalam keputusasaan, dia kembali ke hutan untuk mencari Ki Santet, berharap dukun tua itu bisa membatalkan kutukan yang telah menimpa mereka. Namun, ketika Arman tiba di gubuk Ki Santet, dia menemukan tempat itu kosong dan terbengkalai. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan gubuk itu tampak seperti tidak pernah dihuni selama bertahun-tahun. Arman merasa hancur. Semua harapannya hilang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keputusasaan, Arman kembali ke desa dan mencoba mencari jawaban dari orang-orang yang pernah berhubungan dengan Ki Santet. Namun, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Ki Santet, dan beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Ki Santet sudah lama meninggal dunia. Arman mulai meragukan kenyataan, berpikir bahwa mungkin semuanya hanya halusinasi. Namun, saat dia kembali ke rumah sakit untuk menemui Medha, dia disambut oleh Pak Surya yang tampak sangat marah. "Apa yang sudah kamu lakukan pada putriku?" teriak Pak Surya dengan mata yang penuh kemarahan. Arman, yang juga merasa bersalah, hanya bisa terdiam. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Tetapi sebelum dia bisa menjelaskan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Medha, yang sebelumnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba bangun dan mulai berteriak-teriak dengan suara yang bukan miliknya. "Dia milikku. Kamu tidak bisa memilikinya," teriak Medha dengan suara yang dalam dan mengerikan. Matanya berubah menjadi hitam pekat, dan wajahnya tampak penuh dengan kebencian. Semua orang di ruangan itu terkejut dan ketakutan. Medha mulai menyerang Arman dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Arman mencoba melawan, tetapi dia tidak mampu mengatasi kekuatan yang menguasai tubuh Medha. Di tengah kekacauan itu, Pak Surya tiba-tiba terjatuh dan memegang dadanya. Dia tersungkur ke lantai, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dalam hitungan detik,
Pak Surya menghembuskan napas terakhirnya di sana, tepat di depan Medha yang kini telah berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Arman tidak bisa lagi menahan rasa bersalahnya. Dia tahu bahwa ini semua adalah akibat dari keputusan mereka untuk meminta bantuan Ki Santet. Dia berlutut di depan Medha, berharap bisa mengembalikan Medha yang dia cintai, tetapi semuanya sudah terlambat. Di tengah rasa putus asa itu, Arman tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang merayap di dalam pikirannya, menguasai setiap sudut kesadarannya. Dia mulai merasakan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam tubuhnya. Dan kemudian, dalam kilasan ingatan yang mengerikan, Arman menyadari kebenaran yang menghancurkan. Ternyata, sejak awal, Ki Santet telah merencanakan semuanya. Ramuan yang mereka minum bukanlah untuk mendapatkan restu, tetapi untuk membuka pintu bagi entitas gelap yang ingin masuk ke dalam dunia mereka. Ki Santet, atau entitas yang menyamar sebagai dirinya, telah menggunakan cinta mereka sebagai alat untuk membuka jalan bagi kekuatan gelap itu. Medha telah menjadi wadah bagi entitas itu, dan sekarang Arman juga merasakan pengaruhnya. Arman mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Matanya berubah menjadi gelap, dan pikirannya dipenuhi dengan suara-suara aneh yang memerintahkannya untuk melakukan hal-hal mengerikan. Dia tahu bahwa dia telah menjadi bagian dari kutukan yang sama dengan Medha. Dalam sisa kesadarannya yang terakhir, Arman berusaha melawan, tetapi dia tahu bahwa itu sia-sia. Cinta mereka telah dihancurkan oleh kutukan yang tidak bisa dibatalkan. Mereka telah terjebak dalam permainan kegelapan yang tidak bisa mereka menangkan. Pada akhirnya, desa itu dikejutkan oleh berita tentang kematian Pak Surya dan Medha yang diduga bunuh diri. Tubuh Medha ditemukan tergeletak di tepi sungai, tempat dia dan Arman biasa bertemu, dengan wajah yang penuh dengan ketakutan. Arman, di sisi lain, menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tetapi desas-desus tentang kehadiran entitas gelap di desa itu mulai menyebar. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka masih bisa mendengar suara bisikan di malam hari di tepi sungai, suara-suara yang penuh dengan kebencian dan penyesalan. Kisah Medha dan Arman menjadi legenda kelam di desa itu, sebuah peringatan tentang bahaya bermain-main dengan kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Cinta mereka yang begitu kuat akhirnya membawa mereka pada kutukan yang menghancurkan segalanya. Medha dan Arman mungkin telah hilang dari dunia ini, tetapi bayangan mereka tetap hidup, mengingatkan semua orang tentang cinta yang dipaksakan, kutukan yang tidak bisa dihindari, dan kegelapan yang selalu mengintai di balik keputusasaan manusia.